Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-18 setelah Trinitatis tanggal 8 Oktober 2023 dengan tema Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran, yang didasari pada nats firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 1-7. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan membacakan nats firman ini untuk kita, dan mari kita mendengarkannya. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, anggur yang ranum memiliki daya tarik bagi orang yang melihatnya. Akan tetapi apa yang bakal terjadi apabila anggur yang ranum kelihatannya ternyata rasanya asam? Mengecewakan, bukan? Itulah ungkapan yang muncul dalam perumpamaan pada nats khotbah ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikisahkan bagaimana seorang petani bekerja keras menanam pohon anggur. Ia mencangkul, membuang batu, menanam, dan mempersiapkan agar pohon anggurnya cepat berbuah dan berbuah dengan semestinya. Tetapi apa yang terjadi? Jauh dari apa yang diharapkan, mengecewakan. Diharapkan buah yang baik, lebat, dan manis, tetapi yang diterima adalah buah yang asam. Di ayat 3 tersirat bahwa ada keinginan pemilik kebun itu untuk memusnahkan kebunnya, tetapi agar dia tidak dikatakan tukang kebun yang tidak sabaran, tukang kebun yang kejam dan juga emosian, sehingga dia mengundang penduduk Yerusalem dan Yehuda menjadi hakim. Apakah dia yang salah kalau seandainya kebun itu dia musnahkan? Kemudian di ayat 4, pemilik kebun anggur itu mau mengatakan bahwa dia sudah maksimal dalam perawatan kebun anggurnya. Apalagi yang harus diperbuat? Artinya segala usaha sudah dilakukan. Lalu dia bertanya, apalagi yang belum dia perbuat? Dengan segala perlakuan pemilik kebun yang sudah maksimal, tetapi hasilnya mengecewakan, apakah tidak pantas kebun itu dimusnahkan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebun anggur itu adalah kehidupan umat Israel yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan Tuhan menubuatkan akan keruntuhan kerajaan Israel. Di ayat 5-6 dikatakan bahwa aku akan menebang pagar durinya. Ini merupakan nubuatan tentang keruntuhan tembok Yerusalem yang berdiri kokoh melindungi kota Yerusalem. Dengan runtuhnya tembok Yerusalem, bangsa ini akan dijajah, dirampas, dirusak, dibiarkan terlantar, dan akan menjadi tanah yang tandus. Perubahan dari tanah yang berlimpah susu dan madunya menjadi tanah yang berlimpah air mata dan tangisan. Bisa kita bandingkan dengan Yeremia 9 ayat 19. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini
karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Di ayat 7 kemudian dijelaskan, kaum Israel dan orang-orang Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kegemarannya atau kebanggaannya yang diharapkan untuk menciptakan keadilan, tetapi yang ada kelaliman. Keadilan diperjualbelikan, janda-janda, anak yatim piatu diabaikan, bahkan dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang lemah justru diinjak-injak. Sungguh umat ini mendukakan hati Tuhan. Tuhan menanti-nantikan kebenaran, tetapi yang ada keonaran. Kekecewaan Tuhan akan kehidupan umatnya, sehingga melalui Nabi Yesaya, dia menubuatkan akan kehancuran kerajaan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hendak kita renungkan dari nats ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki orang percaya agar hidup dalam keadilan dan kebenaran dan mewujudkan kerajaannya di dalam dunia ini. Ironisnya, kita kerap kali gagal memenuhi harapan Tuhan. Jika kita membayangkan perasaan Tuhan, pastilah ia kecewa. Persis seperti kisah petani anggurnya asam. Karena itu, janganlah kita terus-menerus mengecewakan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita bekerja lebih keras mewujudkan harapan Tuhan dalam diri kita sebagai bentuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita adalah kebun anggur yang menjadi harapan Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik, yaitu keadilan dan kebenaran. Lalu bagaimanakah kita dapat menghasilkan buah yang baik itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus melepaskan diri dari hal-hal lahiriah dan mencintai Yesus lebih dari segalanya. Yang ketiga, saudara-saudara, buah yang baik atau sikap yang baik haruslah terlihat dari seluruh elemen kehidupan kita. Janganlah hanya di bibir saja, atau pintar mengatakan yang baik saja, tetapi tidak pernah mau melakukan apa yang baik, yang adil, serta yang benar. Ada sebuah cerita begini. Suatu masa hiduplah seekor singa yang liar dan buas. Setiap kali bertemu makhluk hidup lain dan terutama manusia, pasti saja akan diterkam dan dilahap habis. Tulang-tulangnya yang keras sekalipun pasti akan diremuk dan tak pernah tersisa oleh taringnya yang runcing. Suatu saat ketika tahu bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang baik, maka berkatalah ia kepada teman-teman singa yang lain, aku telah mendengar seruan di padang gurun dan aku ingin bertobat. Aku tak akan lagi mengganggu orang-orang Kristen lagi. Aku akan membiarkan mereka hidup dan tak akan lagi menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku, kata si singa. Namun setelah lewat beberapa hari, seorang Kristen lewat. Singa liar dan buas itu sekali lagi melahap orang itu. Seluruh bagian tubuh orang tersebut dimakan habis tak tersisa, kecuali bibirnya. Ia lalu dicemoohi teman-temannya. Bukankah engkau ingin bertobat dan berjanji tak akan menjadikan orang Kristen sebagai santapan lezatmu? Mengapa hari ini engkau justru sekali lagi membunuh seorang Kristen? Singa buas itu menjawab, saya memang sudah berjanji untuk tidak menerkam orang Kristen lagi. Namun orang yang telah kumakan itu telah kucium sebelum diterkam. Ternyata sama sekali tak tercium aroma kekristenan, kecuali bibirnya saja. Karena itu bibirnya sajalah yang tidak kumakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ilustrasi atau cerita ini mungkin saja kita pandang sebagai sebuah lelucon saja. Namun yang mau dikatakan adalah tidak ada artinya kalau kekristenan itu hanya di bibir saja. Sekarang saudara-saudara, bagaimanakah sudah buah kekristenan kita? Apakah hanya masih di bibir saja atau sudah berbuah baik? Semoga buah daripada kekristenan kita adalah buah yang dinantikan oleh Tuhan dan diharapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami memiliki buah yang baik seperti yang Tuhan harapkan. Ajar kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar senantiasa kami seperti yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala dosa,
kami supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Bapa. Amin.